warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Yang pertama Amalia Silviabila, yang kedua saya sendiri Nurma Arifah, yang ketiga Panca Febriana. Kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang analisis laporan keuangan. Pertama, analisis rasio, yang kedua rasio likuiditas, yang ketiga rasio manajemen aset, yang keempat rasio manajemen utang, yang kelima rasio profitabilitas, yang keenam rasio nilai pasar. Analisis rasio. Tujuan utama manajemen keuangan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham dalam jangka panjang. Analisis rasio sendiri adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan laporan arus kas, dengan tujuan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban lancarnya. Rasio likuiditas dibagi menjadi dua, yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Yang A, rasio lancar. Rasio lancar yaitu rasio yang dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan sampai sejauh apa kewajiban lancar ditutupi oleh aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi dalam waktu dekat. Sebagai contoh, berdasarkan laporan keuangan pada tabel, perusahaan memiliki aset lancar sebesar $1.000 dan kewajiban lancar aset lancar karena kewajiban lancar. Iya benar. Boleh nih. Ampun Bang Jago. Sebagai contoh, berdasarkan laporan keuangan pada tabel, perusahaan memiliki aset lancar sebesar $1.000 dan kewajiban lancar sebesar $310 dalam waktu 1 tahun. Rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar, sama dengan $1.000 dibagi $310 sama dengan 3,2x. Rata-rata industri sama dengan 4,2. Posisi likuiditas dari contoh tersebut sebesar 3,2, jauh di bawah rata-rata industri sebesar 4,2. Namun karena aset lancarnya diperkirakan dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun, kemungkinan besar aset dapat dilikuiditasi mendekati nilai bukunya. Yang B, quick ratio atau rasio cepat. Rasio cepat yaitu rasio dihitung dengan mengurangi persediaan dengan aset lancar, kemudian membagi dengan kewajiban lancar. Sebagai contoh, masih pada tabel, aset lancar berjumlah $1.000, persediaan sebesar $615 dan kewajiban lancar sebesar $310. Maka dapat dihitung rasio cepatnya, quick ratio, sama dengan aset lancar dikurangi persediaan lancar dibagi kewajiban lancar, sama dengan $1.000 dikurangi $615 dibagi $310, sama dengan $385 dibagi $310, sama dengan. Lanjutkan presentasi dari teman saya. 3. Rasio manajemen aset. Rasio manajemen aset yaitu rasio yang mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan mengatur asetnya. Dalam rasio manajemen dibagi menjadi 4, yaitu rasio perputaran persediaan, jumlah hari penjualan belum tertagih, rasio perputaran aset tetap, dan rasio perputaran total aset. Rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan dihitung dari membagi penjualan dengan persediaan. Sebagai contoh, dalam tabel penjualan sebesar $3.000 dan persediaan sebesar 615, maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan
sama dengan $3.000 dibagi $615 sama dengan 4,9x, sedangkan rata-rata industrinya 10,9x. Perputaran perusahaan sebesar 4,9x jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri. Ini menunjukkan bahwa perusahaan terlalu banyak menyimpan persediaan. Kelebihan persediaan tentunya tidak produktif dan mencerminkan investasi dengan tingkat pengambilan yang rendah. B. Jumlah hari penjualan belum tertagih. Jumlah hari penjualan belum tertagih yaitu rasio yang dihitung dengan membagi penjualan usaha dengan hari penjualan rata-rata. Rasio ini menunjukkan lamanya waktu rata-rata perusahaan harus menunggu setelah melakukan penjualan dan belum menerima kas. Sebagai contoh, pada tabel perusahaan mempunyai piutang sebesar $375 dan penjualan sebesar $3.000. Maka perhitungannya adalah jumlah hari yang belum tertagih sama dengan piutang dibagi rata-rata penjualan per hari. Rata-rata penjualan per harinya itu $3.000 dibagi 365 hari. Ketemunya 8,2192. Maka piutang dibagi rata-rata penjualan per hari sama dengan $375 dibagi 8,2192 dan hasilnya 45,625 yang dibulatkan menjadi 46 hari, sedangkan rata-rata industrinya adalah 36 hari. C. Perputaran aset tetap. Perputaran aset tetap yaitu rasio penjualan terhadap aset tetap bersih. Sebagai contoh, pada tabel yang sama, penjualan sebesar $3.000 dan aset tetap bersih sebesar $1.000. Maka perhitungannya, rasio perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi aset tetap bersih, sama dengan $3.000 dibagi dengan $1.000. Maka hasilnya 3x, sedangkan rata-rata industrinya adalah 2,8x. Jumlah rasio perusahaan sebesar 3x dan rata-rata industri sebesar 2,8x. Ini menunjukkan perusahaan paling tidak menggunakan aset tetapnya secara intensif perusahaan lain. Oleh karena itu, perusahaan sepertinya memiliki aset tetap dalam jumlah yang tetap secara relatif bertahap penjualannya. D. Rasio perputaran total aset. Rasio perputaran total aset yaitu rasio yang dihitung dengan membagi penjualan dengan total aset. Sebagai contoh, pada tabel yang sama, penjualan perusahaan sebesar $3.000 dan total aset sebesar $2.000. Maka perhitungannya sebagai berikut. Rasio perputaran total aset sama dengan penjualan dibagi total aset, sama dengan $3.000 dibagi $2.000, hasilnya 1,5x, sedangkan rata-rata industrinya 1,8x. Perusahaan berada di bawah rata-rata industri yang menunjukkan perusahaan tersebut tidak menghasilkan cukup penjualan jika dilihat jumlah total asetnya. 4. Rasio manajemen utang. Rasio manajemen utang adalah pendanaan utang. Rasio manajemen utang dibagi menjadi 3. Total utang terhadap total aset, rasio kelipatan pembayaran bunga, dan rasio cakupan EBITDA. A. Total utang terhadap total aset. Rasio total utang terhadap total aset disebut rasio utang, yang artinya rasio total utang terhadap total aset. Contoh, dalam tabel yang sama di atas, total utang sebesar $1.060 dan total aset sebesar $2.000, maka perhitungannya rasio utang sama dengan total utang dibagi total aset, sama dengan $1.060 dibagi $2.000, maka hasilnya 53%, sedangkan rata-rata industrinya adalah 40%. B. Rasio kelipatan pembayaran bunga.
yaitu rasio laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT terhadap beban bunga. Suatu ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran bunga tahunannya. Sebagai contoh, diketahui EBITDA atau pajak sebesar $283,4 dan beban bunga sebesar $88. Maka perhitungannya sebagai berikut. Rasio kelipatan pembayaran bunga atau sama dengan EBIT dibagi beban bunga sama dengan $283,4 dibagi $88 sama dengan 3,2x, sedangkan rata-rata industrinya 6x. C. Rasio cakupan EBITDA, yaitu rasio yang pengambilannya mencakup seluruh arus kas yang tersedia untuk memenuhi beban tetap keuangan dan pengambilan mencakup seluruh beban tetap keuangan. Rasio-rasio profitabilitas yaitu sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi. Rasio profitabilitas dibagi menjadi 4, yaitu margin laba atas penjualan, pengembalian atas aset, rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan, lab, dan pengembalian ekuiditas biasa. A. Margin laba atas penjualan, yaitu menghitung laba bersih per dolar penjualan dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan. Sebagai contoh, diketahui pada tabel yang sama, di atas laba bersih sebesar 117,5 dan penjualan sebesar 3.000, maka perhitungannya margin laba atas penjualan sama dengan laba bersih per penjualan atau laba bersih dibagi penjualan sama dengan 3,9%. Rata-rata industrinya adalah 5%. B. Pengembalian atas total aset, yaitu rasio lab bersih terhadap total aset. Sebagai contoh, pada tabel di atas, laba bersih sebesar 117,5 dan total aset sebesar 2.000, maka perhitungannya sama dengan laba bersih dibagi total aset sama dengan 5,9. Rata-rata industrinya adalah 9%. C. Rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba, yaitu rasio menunjukkan kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dihitung dengan EBIT. Sebagai contoh, pada tabel yang sama di atas, EBIT sebesar 283,4 dan total aset 2.000, maka perhitungannya BEP sama dengan EBIT dibagi total aset sama dengan 14,2. Rata-rata industrinya 18%. D. Pengembalian ekuiditas biasa, yaitu rasio laba terhadap ekuitas biasa. Sebagai contoh, pada tabel di atas, laba bersih berjumlah 117,5 dan ekuitas biasa sebesar 940, maka perhitungannya sama dengan laba bersih dibagi ekuiditas biasa sama dengan 117,5 dibagi 940 sama dengan 12,5. Sekian yang dapat kami presentasikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.